Terima kasih, kita kembali lagi. Nah pemirsa, ya setelah tadi sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya di sini bahwa memang titik poin yang saya bisa ambil di sini bahwa ternyata para pelaku ini yang memang notabene masih di bawah umur dan hanya dengan alasan yang kalau menurut saya ya ini kadang juga kita nantinya enggak enak gitu ya Pak ya, apalagi kalau saya bilang saya hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, terus juga ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya kita sebagai orang tua pun di sini juga pasti akan merasakan, aduh ya ternyata seperti itu ya dampak kalau memang anak-anak ini kita tidak didik dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Nah terlepas juga dari itu, ya lagi-lagi kita tidak boleh menutup mata bahwa kasus ini atau aksi kriminalitas seperti ini, salah satunya saja penggusuran ini, itu bisa saja terjadi lagi ya. Jadi kita tidak boleh bilang, oh karena sudah ditangkap, sudah aman-aman saja. Nah bagaimana kalau dari pihak DPRD sendiri melihat hal tersebut? Silakan Pak. Ya, makasih yang kedua kalinya. Saya sangat berterima kasih dengan pertemuan kita pagi hari ini atau siang hari ini di Sultra TV. Paling tidak ada tambahan masukan buat kami DPR, apa yang disampaikan pihak kepolisian tadi bahwa kondisi kejadian-kejadian selama ini kadang itu ada tempat-tempat yang tidak kadang dalam kegelapan, sehingga di situ kadang terjadi. Jadi saya juga terima kasih pihak kepolisian yang sudah memberikan masukan kepada kami. Kami juga mungkin DPR dalam hal ini ya nanti kita mengambil langkah-langkah dari pemerintah Kota Kendari tentunya untuk bagaimana mendesain agar Kota Kendari ini hal-hal yang tadi mungkin kondisi lingkungan itu gelap bagaimana bisa diterang. Dan hari ini kan Pak Wali Kota juga lagi menggalakkan pembangunan lampu jalan ya. Yang dikenal dengan Kendari Terang ya Pak ya. Kendari Terang. Mudah-mudahan ini kita akan tentunya bukan saja hari ini, tentunya kita akan bicarakan secara terus-menerus. Dan ini kan jangan kita terlalu terlena bahwa dengan putusnya ini bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita harus antisipasi secara terus-menerus. Seperti saya katakan tadi bahwa mudah-mudahan saja kita pemerintah Kota Kendari cepat menyampaikan hal-hal yang sudah saya sampaikan pada saat RDP kemarin, bahwa dicarilah format apa kira-kira yang cocok untuk mendeteksi kejadian-kejadian dini di tingkat bawah kerjasama dengan Babin Kantipmas. Paling tidak sehingga Satpol PP kemarin menyampaikan akan membuat linmas di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan namanya membuat satlinmas. Inilah mungkin ada langkah pemerintah Kota Kendari yang mungkin nanti kita kolaborasikan dengan kepolisian untuk membicarakan strategi ini supaya ke depan insya Allah tidak akan terjadi lagi seperti ini. Karena memang kan bukan cuma aksi penggusuran ya, tadi kan sempat disinggung juga ada senjata tajam. Nah ini juga bagaimana ini Pak melihat hal tersebut? Ya itulah seperti saya katakan di awal tadi bahwa kasus kemarin itu laporan ke kami itu bahwa 26, busur 16, 8 sajam, tetapi yang ber-P21 kemarin itu 9. Itu laporan terakhir ke kami. Dan sajam ini kan sebenarnya ini satu rangkaian mereka ini sebenarnya. Satu rangkaian. Tetapi ini kan semua tentunya saya ingin sekali sebenarnya itu kita diskusi dengan Pak Kapolres bagaimana membicarakan strategi ini ke depan, apalagi pihak kepala wilayah kecamatan, pemerintahan, Kesbangpol. Ini harus kita cari format ini Pak Kesbangpol, bagaimana format apa kira-kira yang ke depan. Kalau ini kan selalu konsekuensinya ke anggaran. Macam pembuatan lampu jalan kan, terang. Ya konsekuensi ke anggaran. Ya mudah-mudahan lah kalau memang seperti ini kan kita harus menentukan skala prioritas Pak. Harus mampu menentukan skala prioritas. Apa kira-kira. Benar-benar. Gimana langsung nanggapi boleh deh Pak Rukmana gimana baik, ini? terima kasih. Jadi memang langkah-langkah untuk pemerintah Kota Kendari untuk mengantisipasi apa yang disampaikan tadi dari pihak kepolisian disebabkan karena kondisinya pada saat itu yang gelap-gelap yang dicari, sehingga apa yang disampaikan oleh Komisi 1 kemudian ada program Pak Wali Kota berkaitan Kendari Terang. Nah ini kan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Artinya bukan hanya sekedar pembusuran, baik begal dan lain-lain pun kalau kondisi terang kan pasti aman.
Sehingga langkah awal itu mungkin yang disampaikan yang di program Pak Wali Kota, kemudian langkah-langkah awal yang pemerintah kota lakukan nanti berkaitan dengan anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua. Nanti dari kami dari pihak Kesbangpol akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani anak-anak di bawah umur yang tanpa pengawasan orang tua. Karena memang ini harus terus dikolaborasikan Pak ya, karena tidak bisa kerja dari satu pihak saja, mungkin dari DPR saya tidak, tapi ini dari pihak DPR, aparat kepolisian, dari pemerintah Kota Kendari bahkan juga memang harus terus bersinergi agar kejadian-kejadian yang tadi bahkan yang kita bahas hari ini pun sudah tidak akan ada lagi. Nah, ini juga bahwa selanjutnya saya mungkin ke Bapak Yusuf dulu. Pak, ini kan karena notabene-nya 6 pelaku ini yang sudah ditangkap itu di bawah umur, apakah nanti akan ada semacam mungkin pertimbangan khusus karena melihat mereka kan anak-anak di bawah umur. Ketika nanti mungkin prosesnya sudah terus berlanjut terkait hukum dan regulasinya ini bagaimana Pak kepada mereka? Jadi gini Bu ya, dalam proses ini kan bukan hanya kepolisian yang penegak hukum, jadi ada pihak-pihak lain. Nah pihak-pihak lain ini tetap kami koordinasikan, salah satunya adalah Bapas yang menangani khusus penanganan pengawasan pada anak. Artinya dari kepolisian tidak bisa mengambil satu kesimpulan tersendiri. Tapi kalau kita maunya sih supaya ada efek jerah yang betul-betul tidak berbuat lagi, ya kami lakukan sesuai pasal yang ada, sesuai pasal yang ada. Tapi kan kita menghargai juga nanti dari masukan-masukan dari instansi lain. Ya kemungkinan juga bisa dari dari lembaga anak-anak. Biasanya kan ada juga yang ikut, yang mengawasi kegiatan ini. Nah, saya dalam hal ini yang jelas kami terus dari kepolisian melakukan diantaranya upaya-upaya yang saya katakan tadi. Nah tadi sudah saya katakan salah satu upaya adalah berkoordinasi dengan Pemkot masalah lampu. Kami juga sampaikan juga selain lampu yang kami sampaikan ini ada pemasangan CCTV. Jadi saya kemarin ngomong koordinasi dengan Pak Wali Kota langsung. Saya bilang Pak Wali kami dari kepolisian menyarankan kalau bisa jadi di Kota Kendari ini titik-titik rawan juga dipasang CCTV. Terus kedua, jadi ada satu gedung, di situ seperti piket bersama. Jadi seperti piket bersama. Jadi situ kepolisiannya ada, satpolnya ada, TNI-nya ada, dan sebagainya. Jadi bila terjadi sesuatu melalui layar, itu dengan cepat kita bergerak untuk penanganannya. Itu yang kami koordinasikan juga selain lampu yang CCTV. Terus juga tadi yang disampaikan oleh Komisi 1. Jadi saya sampaikan Ibu, jadi kami di kepolisian, jadi ada 3 satgas yang bergerak. Ada 3 satgas. Jadi pertama adalah satgas preemptif. Nah, preemptif ini saya yang pimpin. Artinya memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, baik itu pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, yang kedua ada satgas preventif. Ini yang bekerja terus ini. Yang tindakan terakhir yang kami ambil kalau terjadi sesuatu ada satgas represif. Nah, ini kan minggu kemarin ini kan sudah resah, otomatis represif langsung mengambil suatu tindakan. Tapi preemptif sama preventif tetap bekerja. Nah, salah satunya adalah koordinasi ketiga kami dengan Pemkot supaya dari tingkat RT ini kita lupakan satu hal loh. Padahal zaman dulu kita itu ada Siskamling. Ya enggak, Poskamling itu. Ya enggak. Nah, sekarang sudah. Nah, ini saya enggak tahu mungkin karena pengaruh majunya. Mungkin ya. Pengaruh majunya kota akhirnya terlupakan. Sebenarnya kalau ini kembali diaktifkan. Benar. Artinya dari tingkat RT ini kita libatkan, dengan situ melibatkan masyarakat, kepolisian, TNI dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa jadi ini masukan yang baik juga ya Pak ya. Jadi informasinya akan terdeteksi dengan cepat. Terus kedua, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pantauan kita. Iya benar. Dalam pantauan kita. Kita kemarin karena masyarakat resah dan kami bekerja, semua bengkel-bengkel atau perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang berhubungan dengan besi itu kami datakan, kami petakan ulang. Saking untuk ini Pak. Artinya
Karena bahan ini kan terbuat dari besi ya. Itu sampai pembuat parang pun kami datangi dan kami ultimatum. Ya. Penegasan ya, jangan coba-coba untuk membiarkan ya pekerjaannya atau siapapun yang datang untuk membuat barang-barang yang akan digunakan untuk kejahatan. Itu kami tegaskan sama tukang-tukang BK. Karena memang mata busurnya itu kan dari besi ya Pak ya. Nah, artinya kalau kita sudah tegaskan demikian lalu muncul lagi, berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa ini dibuat di rumah. Dibuat di rumah dan direncanakan. Nah itu kan. Bukan lagi karena alasan-alasan klasik yang tadi kita sampaikan ya Pak, tapi memang ini sudah ada unsur kesengajaan. Itu. Jadi memang banyak faktor ya, banyak faktor yang terjadinya pembusuran. Ada memang yang sengaja karena yang seperti saya katakan tadi ingin mendapat perhatian orang tua. Terus kedua juga yang perlu kita jaga bersama adalah faktor ekonomi. Ya, ini faktor ekonomi juga jangan kita abaikan. Benar. Ya. Karena faktor ekonomi kadang-kadang juga bisa membuat seseorang melupakan perilaku baik. Udah saya posisi terdesak ini, ya apa boleh buat. Sudah, itu kayaknya mungkin dari Dewan juga perlu pikirkan ini mungkin gimana ke depannya supaya Kota Kendari ini agar lebih kehidupan yang terwujud, kehidupan yang lebih nyaman lagi. Makanya memang kenapa permasalahan ini terjadi kan banyak alasannya ya, banyak faktor gitu, banyak indikator mengapa akhirnya bisa terjadi. Jadi memang perlu adanya pengkajian ulang. Hingga akhirnya ya masalah-masalah kriminalitas salah satunya aksi pembusuran ini itu tidak akan terjadi lagi. Betul yang seperti dikatakan oleh Ketua Komisi. Artinya tingkat pimpinan atas ini harus rutin. Dan sebenarnya saya tambahkan sedikit mungkin. Sebenarnya kita itu pemerintah kota dan DPR itu membuka diri. Membuka diri untuk bagaimana adik-adik ini yang mungkin kehilangan mau cari pekerjaan atau bagaimana. Sebenarnya tidak susah kalau mereka mau cari bentuk program. Kita Kota Kendari itu welcome, buka diri kita. Hanya cuma mekanismenya kan ada namanya lewat musrenbang. Kalau tidak lewat musrenbang, lewat resesnya anggota DPR. Setelah itu nanti kita bahas. Ada prosesnya. Mungkin masalah sekarang lagi susah Pak. Kalau dulu bisa langsung usul saja. Kalau sekarang ini baik. Ada banyak tahap mungkin yang harus dilewati ya Pak. Sistemnya kita sudah berubah sekarang. Salah goyang kita KPK itu masalah. Terus apa tadi Pak mengenai masalah CCTV tadi itu memang sudah ada uji coba kita di sini kalau saya tidak salah ada 2 kelurahan. Itu memang efektif dan waktu kita DP kemarin juga berikan masukan teman-teman bahwa di tempat-tempat yang kira-kira rawan kita pasang CCTV. Saya bilang oke, silakan saja, yang penting SKPD yang bersangkutan dia dia ajukan, dia masukkan dalam proses anggaran, nanti kita bikin penguatan di tingkat pembahasan anggaran. Dan mungkin dari pihak Kesbangpol sendiri yang pemerintah Kota Kendari mungkin bisa terus ada edukasi, sosialisasi ya Pak ya. Apalagi kan tadi disampaikan bahwa memang banyaknya ormas-ormas yang sudah terbentuk gitu. Ini juga mungkin bisa menjembatani untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin adik-adik kita ini agar itu tadi jangan maulah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Karena saya yakin ketika ini semua sudah berjalan dengan sistem yang memang betul-betul sistematis, pasti hal-hal hal-hal negatif ini sudah tidak akan ada lagi gitu. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, masih dalam program Sudut Sultra.